Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Dosen Musisi. Jangan lupa like, subscribe, share, and bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini. Jadi adik-adik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensubmit artikel ilmiah pada jurnal ilmiah. Ini sengaja saya buat khususnya untuk anak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan terkhusus untuk prodi akuntansi syariah. Yang pertama, kita bahas dulu isi jurnal itu apa, ataupun isi artikel itu apa. Sekedar saja sebenarnya ya. Yang pertama pasti judulnya. Judulnya biasanya dalam template jurnal pasti dibatasi berapa kata maksimal, apa jenis hurufnya, berapa ukurannya, dan yang lain-lain. Kemudian penulis. Ini bisa adik-adik ya yang lagi skripsian sekarang. Jadi mau dipastikan penulis pertamanya siapa, misalnya dosen pembimbing satunya boleh, pembimbing dua penulis kedua, dan adik penulis ketiga. Tapi lebih bagus lagi adik-adik yang penulis pertama. Jadi dibuat begini, misalnya Erwin Saputra Siregar, ini kode penulis pertamanya ya, Pak Haji Sisa penulis keduanya, Pak Bambang Kurniawan penulis ketiga. Afiliasinya jangan lupa, itu adalah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Karena 1, 2, 3 itu semuanya berasal dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kemudian alamat emailnya apa, Erwin Saputra Siregar apa, Pak Haji Sisa apa, Pak Bambang Kurniawan apa. Ini penting nanti untuk pengisian di OJS-nya. Sebenarnya penulis pertama saja cukup sebenarnya untuk ini. Lanjut, abstrak. Abstrak itu ada bahasa Inggris, ada keywords-nya, kata kuncinya, ada abstrak bahasa Indonesia, ada kata kuncinya juga. Kemudian for your information, artikel ini sudah terbit di JSKP punyanya IAIN Lok Semawe, itu Sinta 5. Kemudian pendahuluan. Ini adalah masalah dari penelitian adik-adik apa, dijelaskan di sini secara rinci. Kenapa adik-adik mengangkat judul yang di atas. Kemudian kerangka teori, teori apa yang mendukung penelitian adik-adik, definisi-definisi teori biasanya ya. Kemudian metode penelitian, kemudian ada hasil penelitian dan diskusi atau hasil penelitian dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, serta yang terakhir daftar pustaka. Mengenai daftar pustaka, adik-adik kan mengutip nih, pakai Mendeley atau Zotero. Itu tergantung dari template dari jurnalnya. Kalau jurnalnya mengatakan harus catatan perut, itu biasanya pakai apa style, Ikatan Bankir Indonesia gitu ya. Kemudian ada juga yang memakai misalnya catatan kaki, footnote, bisa memakai misalnya Chicago full note dan yang lain-lain. Itu wajib adik-adik ikuti supaya kutipan adik-adik itu terindeks nanti ke Google Scholar penulisnya. Artinya kita menghargai penulisnya, kita kutip gitu kan. Jadi nanti add citasi aja, bukan diketik manual gitu ya. Kemudian juga pas di akhir supaya daftar pustakanya rapi ya add bibliografi aja. Jangan tiba-tiba ditulis-tulis saja, sementara nggak ada dikutip gitu ya. Jadi yang kita kutip di add citasi ini, di add bibliografi ini pasti lengkap gitu ya, dan dia ngurut. Oke. Kemudian jangan heran nanti di template misalnya ada beda, Pak nggak ada pendahuluan, ya ikuti aja templatenya. Misalnya dasar pemikiran, ya pasti dasar pemikiran itu kenapa adik-adik mengangkat judul di atas, pasti masalahnya yang dibahas. Ada juga yang menggabungkan antara misalnya pendahuluan dan kerangka teori. Jadi pendahuluannya isinya dasar pemikiran kenapa mengangkat judul itu dan teori-teori yang dipakai.
baru bab 2-nya langsung metode penelitian gitu ya. Itu tergantung. Kemudian hasil penelitian, menurut hemat saya hasil penelitian, kecuali pada regresi misalnya kuantitatif ya, regresi data panel, itu perlu diungkapkan kenapa memilih common effect, kenapa memilih fixed effect, kenapa memilih yang lain gitu ya. Tapi untuk uji autokorelasinya, uji asumsi klasiknya tidak usah dicantumkan lagi, karena sudah pasti hasil regresinya itu sudah terbebas dari asumsi klasik. Kalau cuma untuk banyak-banyakin halaman kan nggak penting. Yang penting itu nanti hasilnya berpengaruh signifikan, negatif, dan yang lain-lain. Yang penting itu di pembahasannya, adik-adik itu harus membahas kenapa hasilnya begitu, bagaimana faktanya di lapangan, adakah teori yang mendukungnya atau adakah penelitian terdahulu yang mendukungnya. Jadi adik-adik sebenarnya artikel itu jangan dibuat susah ya. Artikel itu ringkasan dari skripsi adik-adik. Kalau adik-adik serius mengerjakan skripsinya, serius bimbingan, serius diskusi dengan pembimbingnya, itu dengan sendirinya artikelnya juga bagus. Oh ya, ini bukan wajib ya, bukan wajib, tapi kalau memungkinkan judul antara skripsi dengan artikel dibedakan bahasanya. Jika memungkinkan ya, bahasanya saja yang berbeda, tapi isinya tetap itu gitu loh. Maksudnya ini kan analisis dampak kebijakan merger dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Misalnya saya ganti kan merger di bank syariah, merger bank syariah di Indonesia antara Berkah dan atau Musibah misalnya gitu ya. Sama aja seperti yang tadi kan pengertiannya sebenarnya. Jadi saya sarankan, tapi tidak wajib, bedakan judul artikelnya dengan judul skripsinya gitu ya. Oke, kita balik ke judul awal tadi ya. Nah, oke. Misalnya banyak yang bertanya, ini tidak direkomendasikan untuk saat ini adik-adik mensubmit ke sini. Yang kita rekomendasikan adalah ke artikel lain. Misalnya kita membuka, ini kan GISAK, kita buka aja di ini GISAK Win Jambi. Ini maksud saya ini mengilustrasikan atau simulasi dari bagaimana caranya mendaftarkan akun ke jurnal, contohnya di GISAK. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita mendaftar, kita lihat dulu yang pertama, jurnal ini gratis atau berbayar. Dari mana Pak lihatnya? Nah, kita lihat misalnya di samping ada author fee, kita klik, free. Ini yang diperhatikan, artikel publication free. Ada nanti yang 750.000, ada yang 200.000 dan yang lain-lain. Dan supaya ada yang adik-adik ingat, Prodi tidak mewajibkan adik-adik menerbitkan artikel di jurnal yang berbayar. Malah disarankan dan bahkan kalau bisa diwajibkan di jurnal yang gratis. Karena kan Prodi tidak memungut biaya apapun untuk penerbitan artikel dari adik-adik. Ya, jadi jangan salah tangkap nanti. Kalaupun adik-adik ada yang berbayar dan dia cepat, ya kan pembayarannya itu ke pihak pengelola jurnalnya, bukan ke Prodi gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lihat adalah gratis atau tidaknya jurnal tersebut. Yang kedua apa Pak yang dilihat? Yang kedua focus and scope. Focus and scope. Ya lihat aja. Fokusnya apa? Islamic Accounting Research and Person. Scope-nya apa? Bisa misalnya Islamic Accounting, Islamic Economics, Islamic Finance, Islamic Business. Khusus anak akuntansi, jika tidak ada Islamic Accounting-nya, tidak usah membuat
akun di sana. Jadi yang pertama dilihat gratisnya dulu, focus and scope-nya. Sudah cocok, gratis, focus and scope-nya cocok, barulah di register. Register ini gampang saja. Misalnya Erwin Saputra Siregar misalnya. Kemudian afiliasinya apa? UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, tidak ada yang lain. UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan ini udah ada SK rektornya. Tidak boleh dibuat Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, tidak boleh dibuat yang lain-lain. Yang boleh itu UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kantornya udah pasti Indonesia. Emailnya misalnya saya buat emailnya ini ya, karena yang lain sudah terdaftar mungkin. Username ini tidak boleh sama ya, harus berbeda. Misalnya Erwin 313 misalnya. Passwordnya saya buat misalnya UIN Jambi saja. UIN Jambi saja. Yes, new publikasi, ini artinya kita penulis, tapi ini kita reviewer, tidak usah ya, tidak usah yes. Request to review submission, tidak usah. Register. Nah, sudah terregister gini, harusnya kan kita make a new submission, tapi sebelum itu kita lihat dulu artikel template-nya. Tahu, kita back dulu ya. Kita buka jendela baru saja. Kita tab baru saja ya. Nah, kita lihat template-nya. Ini template dari JISA dan harus kita ikuti. Misalnya first author siapa, second author siapa, third author siapa. Judulnya pakai Bookman Old Style 16, ukuran hurufnya 1 spasi gitu ya. Ini dibuatnya di sini fakultas, tidak apa-apa lah ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Emailnya apa? Yang tadi ya, yang Bapak sampaikan di contoh yang ini ya. Oke. Kalau dia pakai fakultas, buat aja fakultas. Kalau sama semua, kalau ini kan per orang nggak apa-apa, buat aja UI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bawahnya Fakultas Ekonomi, bawahnya baru alamat emailnya. Kemudian dia pakai abstrak bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian pakai introduction atau pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, kemudian referensi. Apa yang perlu diperhatikan di sini, adik-adik, seperti yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya artikel ini adalah hasil ringkasan dari skripsi adik-adik. Jadi adik-adik kalau bagus skripsinya, bagus bimbingannya, maksudnya adik-adik mau bimbingan secara baik, maka dengan sendirinya adik-adik buat template ini, artikel adik-adik sesuai dengan template ini, tetapi jangan menyepelekan isinya. Introduction misalnya, adik-adik harus jelaskan apa alasan adik-adik mengangkat judul itu, kan ada deskripsi literatur itunya, teori siapa yang adik-adik gunakan, definisi teori yang mana, terus metode penelitiannya, metode apa, kuanti, kuali atau yang lain gitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan seperti yang saya sebutkan tadi. Hasilnya, kalau regresi linear berganda cukup hasil regresinya saja, yang mana yang berpengaruh, yang mana yang berpengaruh signifikan positif, yang berpengaruh signifikan negatif, dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian yang paling penting di sini adik-adik bagaimana membahas hasil tadi. Jadi di situ adalah kebaruan atau novelty dari penelitian adik-adik. Kemudian kesimpulan ini kan menjawab menjawab rumusan masalah dari penelitian, tapi tidak usah dibuat berbentuk 1, 2 gitu, tidak usah. Jadi adik-adik cukup membuat secara ringkas di sini pembahasan yang adik-adik buat. Misalnya kenapa kebijakan atau hutang berpengaruh positif terhadap misalnya ROA misalnya ya.
jelaskan aja yang adik bahas-bahas tapi secara ringkas dan di kesimpulan ini. Oh ternyata karena ini, karena ini gitu ya. Hutang itu berpengaruh positif terhadap ROA karena ini, menurut ini gitu ya. Jadi kesimpulan ini jangan nomor satu karena menjawab rumusan masalah, jangan gitu. Maksudnya formatnya dibedakan gitu ya. Referensinya seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa seperti di sini kan dia pakai apa style, yang lain pakai apa gitu. Jadi disesuaikan. Jadi betul-betul template sesuai dengan sesuai dengan yang disediakan oleh jurnal. Kemudian adik-adik, selain itu yang penting artikel adik-adik itu sudah lolos Turnitin minimal di bawah 25%. Itu akan memperbesar peluang adik-adik supaya diterima artikelnya di jurnal tersebut. Ya, kita teruskan ya. Make a new submission. Nah, ini bahasa Indonesia tadi ya artikelnya. Checklist saja semua, checklist. Kemudian checklist lagi, save and continue. Kemudian tunggu sebentar, masih loading ya. Tunggu dulu, masih loading nih di atas nih. Pak, jaringan saya yang bermasalah atau apa ya? Coba kita klik. Oh iya, bentar ya. Iya, kita balikkan dulu. Iya, sudah bisa ya. Oke. Ini pilih artikel teks ya kan, artikel teks. Jadi yang disubmit adalah ini jangan lupa ya, Microsoft Word-nya. Jangan PDF, jangan yang lain-lain, Microsoft Word-nya. Continue. Oke. Ada nggak file yang mau ditambahkan? Tidak ada, complete. Kemudian save and continue. Judulnya, judulnya tadi kan sudah, tinggal kita copy ini. Yang tadi ya, walaupun tidak wajib, kalau bisa bedakan judul skripsi dengan judul artikel. Kalau tidak bisa, tidak usah ya, tidak dipaksa ya. Abstraknya copy saja, copy. Tetapi di sini kan buang saja kata kuncinya, dibuang. Jadi kata kunci bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya dimasukin. Nah, kemudian add contributor karena penulisnya di sini masih satu. Tadi yang kita masukin adalah Pak Haji Sisa. Kita masukin kontaknya adalah kita masukin negaranya Indonesia pasti ya. Kemudian afiliasi pasti UIN Sultan Toha. Apa fungsinya di sini? Adalah sebagai autor. Nah, siapa lagi tadi? Ya, satu lagi Pak Bambang Kurniawan. Emailnya misalnya ini belum tentu benar ya. Silakan ditanya ke pembimbing masing-masing. Indonesia. Terus di sini afiliasinya UIN Sultan Toha Jambi, autor. Save lagi ya. Oke. Kemudian keywordsnya, yang pertama tadi kebijakan, enter. Merger, enter. Kemudian yang satu lagi bank syariah, enter. Save. Lihat lagi dari atas ya. Judul, masukin judulnya, makanya ini tetap dibuka supaya gampang. Kemudian abstraknya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya masukin. Kemudian penulisnya tambahin lagi and add contributor, makanya harus tahu email dari si pembimbing 1 dan 2-nya. Kemudian keywordsnya satu-satu ya, enter gitu ya. Save and continue. Udah selesai. Oke. Nggak susah kan? Udah tinggal tunggu aja keputusan dari pengelola jurnalnya. Setelah kita ini gimana Pak cara menghubunginya?
Kalau di Jisak mungkin bisa ke prodi ataupun bisa dilihat di bawah. Ini emailnya jisak@winjapi.ac.id atau akuntansi. Bisa di email ke sini atau nanti bisa jadi pengelola jurnalnya menyediakan nomor handphone atau nomor WA. Terus setelah itu kita komunikasikan, Pak, Bu, bagaimana Pak, Bu dengan artikel saya, apakah bisa diterima atau tidak? Kalau memang bisa diterima, saya mohon untuk penerbitan LOA-nya. Walaupun terbitnya misalnya masih lama. Contohnya ini, saya punya LOA di Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islam Darussalam. Itu sudah sejak Januari 2022, tapi diterbitkannya Juli 2022. Boleh kan? Yang untuk misalnya persyaratan daftar sidang kalau di akuntansi syariah ya, LOA-nya saja kan? Kan saya misalnya mau sidang di Februari, ini sudah ada LOA saya. Nah, ini kan suatu jaminan bahwa artikel kita itu akan terbit. Tapi dia terbitnya di Juli 2022. Itu karena apa? Kita komunikasi dengan pengelolanya, gitu ya. Kemudian sudah beres semua sebenarnya. Di jurnal-jurnal lain juga mirip cara ininya, walaupun berbeda-beda, paling beda-beda dikit. Tapi misalnya kita mau cari yang tadi ya, yang pertama jurnalnya itu harus gratis. Kemudian lihat fokus dan skopnya. Kalau tidak ada Islamic Accounting atau akuntansi syariah tidak usah, sudah jelas-jelas ditolak nanti. Yang ketiga baru register, daftar. Misalnya kita misalnya kita registernya itu seperti yang tadi ya, mirip-mirip walaupun tidak sama ya. Jadi adik-adik setelah jurnalnya gratis, pada submit artikel, bukan submitnya saja ya, tadi yang Bapak ingatkan, jurnal publication, artikel publication, artinya untuk mempublikasinya itu gratis. Kemudian yang Bapak bilang tadi lagi, fokus dan skopnya harus tentang akuntansi syariah. Kalau yang akuntansi syariah, kalau prodi yang lain harus tentang prodi yang lain. Terus apalagi? Barulah diregister. Register gimana caranya? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau di Jisak bagaimana ya? Setelah register di Jisak misalnya ya, baru di download templatenya disesuaikan dengan ringkasan dari skripsi kita. Tetapi untuk meringkasnya harus betul-betul diringkas supaya lebih berpeluang untuk diterima. Kita harus cek Turnitin minimal 24% supaya diterima oleh pihak jurnalnya. Kemudian diupload seperti cara yang tadi. Setelah buat akun kan masukkan make new submission sampai selesai, kemudian barulah kita berkomunikasi dengan pengelola jurnalnya. Ini misalnya kita mencari jurnal ekonomi syariah terbit Juli 2022 misalnya. Ini misalnya ya, banyak nih, lihat aja dia skupnya. Lihat aja skupnya, lihat aja misalnya apakah dia gratis atau berbayar. Misalnya register tadi ya, ini mirip kan username-nya apa, ingat ini harus berbeda. Misalnya Redi Gunawan 212, Redi Gunawan 313 atau yang lain. Passwordnya apa, repeat passwordnya, salutation ini nggak usah isi. First name misalnya Erwin, middle name Saputra, last name Siregar. Nah, Bapak contohkan misalnya Erwin Saputra Siregar. Di sini misalnya ESS, gendernya laki. Ini jangan lupa UIN, Sultan
Taha Saifuddin Jambi. Signature nggak usah diisi, alamat isi silakan diisi, alamat email maksudnya, alamat email silakan diisi, phone boleh diisi, boleh enggak, negara Indonesia, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, reader, author. Ada di bawah nanti kan reviewer, tidak usah, tapi author ini mesti di checklist. Pak, saya sudah daftar tapi tidak bisa submit ke artikel saya ke jurnal itu karena pendaftarannya salah, tidak di checklist yang ini. Nanti tinggal dirubah saja, edit profil atau apa gitu ya, baru register gitu ya. Mau lihat ini misalnya publication fee, bayar atau enggak? Misal bayar 750.000 ini ya. Nah, mundur secara teratur, cari yang gratis karena ini Sinta 3. Ini bisa dicari nih di status Sintanya ya, cari yang Mojave saja, close misalnya ya. Oh ya, sorry, kita belum melihat misalnya focus and scope-nya. Kita lihat yang ini dulu. Nah, ini kan ada webnya, ini emailnya, ini nomor handphonenya, Hafiz Arafik ini bisa dihubungi ya. Nah, ini nih. Kadang-kadang nggak ada di situ, kadang-kadang ada. Kemudian kita cari misalnya focus and scope. Islamic Economic, Islamic Business, Islamic Entrepreneurship, Islamic. Lihat aja judul adik-adik. Kalau nggak terkait Islamic Finance, Islamic Economics, akunting banget, nggak bisa masuk ke sini. Ya, ini template-nya bisa di-download ya. Nah, misalnya diklik template-nya, beda-beda nih, setiap artikel beda-beda, maka harus disesuaikan. Ini artikelnya baca aja, gampang kok cara menyesuaikannya ya. Nah, ini misalnya Jurnal Ekonomi Syariah, ini Sinta 4 ya. Coba kita lihat fokus and scope-nya. Misalnya di sini. Nah, hukum ekonomi fikih muamalat ekonomi syariah. Berarti Islamic accounting tidak diterima di sini di jurnal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Nah, jadi tidak usah dicoba-coba ya. Nah, nanti kalau gagal, Pak, nggak nerima Pak di situ Pak. Ya iyalah, nggak sesuai ini ya kan. Ini dia buat screening, diserahkan ke jurnal ini akan diperiksa menggunakan Turnitin ya. Ya tadi kan Bapak bilang supaya lebih aman, ya dicek dulu Turnitin artikel kita. Jangan asal mau terbit saja gitu ya. Ini nggak tahu nih di mana ya ininya ya. Biayanya ada atau enggak. Tapi bisa ditanyakan ke kontaknya dulu ya. Sebelum kita berjalan lebih jauh, kita tanyakan dulu ke kontaknya, ini gratis, berbayar atau gimana. Ini bahasa Indonesianya ruang lingkup jurnal, merupakan menyediakan teman-teman bidang ekonomi dan bisnis Islam yang diterbitkan oleh program studi bangsa IAI Bunga Bangsa Cirebon. Silakan ditanya, ini Februari dan Agustus. Silakan ditanya ke pengelolanya, mana pengelolanya, ini Ecopreneur BBC gmail.com atau nomor teleponnya ini. Ditanyakan bisa nggak untuk accounting gitu ya. Kalau yang ini yang jurnal ilmiah ekonomi Islam ini misalnya ya kan, fokus and scope, ruang lingkup ya, dia itu fokus and scope-nya adalah Islamic Economic, Islamic Entrepreneurship Management, and Islamic Banking, Islamic Business Ethics, Islamic Investment Management, Risk Management, Islamic Banking, Islamic Bank Fund, Islamic Accounting. Bisa Islamic Accounting ada ditulisnya. Islamic Bank Budget, Zakat Management, Islamic Capital Market. Bisa. Jadi gitu cara itu tadi ya, untuk di di GSAK tadi sudah saya jelaskan cara submitnya.
Cara melihat statusnya dia buka aja misalnya dashboard kan. Nah, ini masih submission, belum ada diapa-apain. Misalnya kalau mau lihat status jurnal itu supaya kita enak menanyakannya adalah misalnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih sering kita di email juga sih sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir, Pak dari mana dapat emailnya nanti Pak? Oh biasanya ada juga di email ininya kan. Misalnya ini jurnal Malia ya, ini Kudus, misalnya saya login, yang aktif ini artikel saya ditolak, jadi tidak selamanya artikel kita itu diterima. Klik di sini, kemudian lihat di sini kan udah jelas status in review, di submit tanggal 17 bulan 4, tanggal 11 bulan 5 di review, kemudian kita lihat aja di reviewnya. Ini peer review, ini download saja. Kemudian ada di sini catatan-catatannya apa yang kita perbaiki. Kemarin sudah saya perbaiki, sudah saya submit lagi di sini, gitu ya. Kalau misalnya ada sih yang tidak terlalu ribet ya, tapi ini bukan berarti ribet, tapi ini prosedurnya begitu gitu. Jadi kita download, ada hasilnya, nanti kita perbaiki apa yang disarankan di dalam itu, kemudian kita upload lagi di sini kan bisa di choose file. Pilih saja yang sudah kita perbaiki. Gitu. Baru dihubungi lagi. Jadi yang tadi saya ingatkan untuk adik-adik bahwa lagi-lagi yang pertama cari jurnal yang gratis, publikasinya bukan submitnya gratis, publikasinya bayar sama saja. Yang kedua, lihat fokus dan skopnya. Kalau fokus dan skopnya cocok, barulah register, daftarkan akun seperti yang saya buat tadi, yang Erwin 313 ini ya, silakan dibuat kayak yang tadi. Jangan lupa afiliasinya adalah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kemudian download templatenya, sesuaikan ringkas skripsi Anda sesuai dengan sesuai dengan templatenya. Nanti isi ringkasan skripsi Anda itu dengan templatenya itu. Tapi yang serius buatnya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya di hasil dan pembahasan, yang perlu hasilnya tampilkan, hasil statistiknya misalnya kalau kuanti gimana. Terus pembahasannya yang penting, karena kebaruan dalam artikel atau skripsi itu adalah pembahasan Anda gitu ya. Kemudian cek Turnitinnya supaya apa? Supaya peluang diterimanya kuat. Setelah itu barulah Anda submit yang tadi di-upload di-upload Microsoft Word-nya, kemudian diisi judul yang tadi, abstraknya dimasukin, kemudian penulisnya ditambahkan, kalau 3 penulisnya dibuat 3 kan. Kalau tadi kan karena kita dapat akun 1 ya, baru 1 dibuatnya penulisnya, add contributor yang tadi ya. Setelah itu masukkan keywords, ada lagi versi artikel yang lain, daftar pustakanya pun dimasukkan gitu. Tinggal copy kan, gampang. Setelah itu save and continue, kemudian finish, selesai. Setelah itu lihat juga dalam halaman depan artikel itu kan, dalam halaman depan jurnal itu ada kontaknya, bisa nomor handphone, nomor WA, email saja. Nanti kalau secara sopan ditanya, Assalamualaikum Bu, saya misalnya Redi Gunawan dari Prodi Akuntansi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, mau menanyakan, screenshot aja bukti submitnya, saya sudah submit artikel ke jurnal yang Bapak atau Ibu kelola. Bagaimana Bu untuk status artikel yang saya submit? Karena untuk prodi kami Bu, diterima atau tidaknya ini adalah menjadi persyaratan untuk sidang misalnya ya. Nah, kemudian adik-adik dibalas mudah-mudahan udah oke, boleh, tidak Bapak Ibu kami meminta untuk diterbitkan LOA-nya seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Bapak submit di Januari 2022, itu terbitnya baru Juli 2022, tapi dia mau menerbitkan LOA-nya di Januari tersebut, karena pada prinsipnya dia sudah menerima
artikel tersebut dan siap untuk menerbitkannya. Ya. Yang penting komunikasinya itu ya harus sopan ya, harus sesuai prosedur lah. Kalau memang tidak diterima, nah ini catatannya, kalau memang tidak diterima, dikomunikasikan juga dengan jurnalnya. Mohon Bapak Ibu untuk artikel saya tarik dari jurnal Bapak Ibu. Tidak boleh adik-adik mensubmit artikel adik-adik ke beberapa jurnal sekaligus, tidak boleh, melanggar. Jadi satu-satu, tunggu dulu status dari yang satu. Kalau tidak, informasikan segera. Makanya kan lebih baik nanya-nanya dulu daripada langsung submit aja gitu ya. Tanya dulu bagaimana Bu, ini gitu ya. Kalau Anda sudah submit di OJS-nya, terekam di OJS-nya, terus adik-adik submit lagi ke tempat yang lain, sekali terbit dua-duanya, apa nggak jadi masalah? Ini kan masalah untuk jurnalnya, kan kasihan jurnalnya gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau adik-adik mengerjakan tidak susah. Kalau adik-adik beralasan misalnya, susah Pak, cara submitnya gimana Pak? Sudah saya jelaskan. Cara buat akunnya gimana Pak? Sudah saya jelaskan. Artikel itu gimana Pak, bentuknya sudah saya tunjukkan juga. Apanya lagi? Sudah, alurnya sudah saya jelaskan. Pendeknya tadi cari yang gratis, fokus and scope-nya sesuai, akuntansi syariah, register buat akunnya, setelah buat akunnya template-nya download, kemudian sesuaikan template dengan ringkasan skripsi Anda. Tentunya ya harus, kalau adik-adik serius buatnya ya skripsi yang adik-adik rasa bagus, ya bagus juga artikelnya, karena kan prinsipnya artikel itu ya skripsi itu gitu. Kemudian cek Turnitin-nya minimal 24%, tapi cek Turnitin-nya jangan nipu-nipu ya, nyembunyiin huruf I diputihin, nyembunyiin koma diputihin, nyembunyiin huruf dikecilin, hurufnya sekecil-kecilnya tapi diputihin gitu ya. Nah, jangan gitu, maksudnya ya natural aja, kita parafrase aja kalau memang ini ya. Kemudian baru di submit dengan cara-cara yang tadi, upload artikel dalam Microsoft Word, kemudian judulnya copy ke situ, kopas ke situ, abstraknya kopas ke situ, kemudian tambahkan penulisnya, kalau memang 3 tambahkan 2 penulis yang lain, kemudian kata kuncinya tambahkan, ketik kata kuncinya enter gitu ya. Kemudian referensinya kalau memang artikelnya jurnalnya menyediakan itu, save and continue, finish, selesai. Kemudian komunikasi, ini yang sangat-sangat penting nih, komunikasi dengan pengelola jurnalnya melalui apa, email bisa, WA bisa, tergantung. Nah, jadi kenapa biaya yang Bapak bilang dari awal, nanti adik-adik diterima pada ujungnya berbayar, ya kan nggak enak, bayarnya 500.000, 350.000 ya kan nggak mungkin. Kita cuma mau menerbitkan yang OJS saja misalnya gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng pada channel YouTube Dosen Musisi ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, untuk tugas akhir sarjana S1 tidak direkomendasikan mengutip skripsi, khusus kutipan dari tesis, disertasi, dan artikel ilmiah ataupun artikel jurnal. Yang bisa dikutip hanya hasil penelitian dan temuannya saja. Selain itu, kembalikan kutipan kepada sumber aslinya seperti buku, paper, dan lainnya yang merupakan buah pikiran penulisnya. Ingat.